kita lihat. Yang terakhir ini PI 5002, yaitu mengenai keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Ini halaman depan tetap sama ya, seperti itu. Ini lembar pengesahan tetap sama, pengantar sama, tinggal diubah aja yang ini topiknya apa gitu ya. Ringkasan dari ya ini studi kasus yang Anda akan bahas di dalam materi K3 ini ya, K3L ini gitu loh. Lalu catur karsa dan sabta dharma yang Anda pakai itu apa kan gitu. Daftar isi ini nggak usah diubah, tinggal di right click aja nanti kalau udah semua dituliskan. Update page numbers, nanti halamannya akan mengupdate sendiri gitu. Begitu pula dengan daftar gambar dan daftar tabel. Pendahuluan biasa, isinya latar belakang, kenapa Anda menuliskan mengikuti program profesi ini gitu ya. Ini tetap sama di dua portofolio sebelumnya. Ini juga sama, tujuannya sama, saya kurang lebih copy paste aja. Ruang lingkupnya ini apa ruang lingkup yang Anda bahas yang berkaitan dengan K3L ini gitu ya. Nah, Anda masukkan di sini. Lalu permasalahan apa yang menjadi apa highlight lah gitu ya. Buat Anda ketika menuliskan portofolio ini gitu ya. Saya menuliskan mengenai keselamatan kerja, bagaimana saya tahu ada seorang peneliti ahli kebumian yang meninggal karena apa? Karena praktek keinsinyurannya. Lalu saya juga punya teman yang juga meninggal ketika habis dari melakukan pemetaan geologi lapangan di Kalimantan gitu ya. Jadi bagaimana keselamatan kerja itu sangat penting gitu ya dalam geologi. Lalu pengertian keselamatan kerja Anda bisa tuliskan di sini, Anda bisa cari dari WHO misalnya rujukannya, bisa dari Wikipedia ya. Tapi poin yang mau saya jelaskan, di Indonesia K3 itu dari zaman kolonial Belanda itu aturannya sudah ada, namanya reglement ya. Lalu itu dihancurkan oleh Jepang pada masa Romusa. Kita itu baru punya undang-undang mengenai keselamatan kerja itu tahun 48 ya, namanya Undang-Undang Nomor 12 ya, tahun 48 ya. Itu yang pertama, lalu itu disempurnakan tahun 52, lalu kemudian tahun 70 keluarlah Undang-Undang Keselamatan Kerja yang lengkap, itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 yang menjadi dasar buat Undang-Undang Keselamatan Kerja yang ada saat ini di Indonesia ya. Nah, itu sejarahnya kurang lebih saya sampaikan di sini ya. Lalu pengertian-pengertian yang lain ini bisa Anda tambahkan sendiri begitu ya. Apa tugas dan tanggung jawab kita ya sebagai tenaga kerja lah dalam hal K3L gitu. Oke, ini catur karsa sabda dharma sama, copy paste, nggak usah dibedakan ya, malah diuraikan satu persatu butir yang saya pakai dalam studi kasus saya ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya pikir itu. Nah, sekarang kita setelah ini beranjak ke studi kasus. Nah, studi kasus seperti biasa. Studi kasusnya apa, di mana, kapan gitu kan. Lalu tugas Anda sebagai apa? Anda jelaskan di sini. Lalu Anda narasikan. Begitu. Lalu catur karsa sabda dharma yang berkaitan itu apa? Ini contohnya praktek safety ya, keselamatan kerja yang saya terapkan. Nah, lalu kemudian kasus kedua misalnya di Paiko ini ya, tugas dan jawab saya seperti apa, lalu saya narasikan, saya kaitkan dengan apa? Dengan catur karsa dan sabda dharma profesi insinyur Indonesia ya. Lalu kemudian ini juga studi kasus ketiga sama seperti itu formatnya. Anda tuliskan tugas tanggung jawab Anda, lalu Anda narasikan masalah yang terjadi dalam studi kasus tersebut, lalu Anda kaitkan dengan catur karsa sabda dharma profesi insinyur Indonesia ya. Lalu studi kasus keempat juga sama, ini mengenai safety gempa bumi ya di Kuwait. Nah, saya jelaskan peranan dan tugas saya apa di dalam proyek di Kuwait tersebut, lalu saya narasikan nih gitu poin-poinnya ya kan. Lalu kemudian saya kaitkan dengan catur karsa dan sabda dharma profesi insinyur Indonesia. Ini foto kalau mau ditampilkan. Penutup seperti biasa, kesimpulan dari 4 kasus tersebut ya secara umum dan berkaitan dengan pengalaman kita. Lalu kesimpulannya ya seperti apa gitu ya. Dan
bagaimana pentingnya kita itu sebagai seorang insinyur itu untuk berkontribusi dalam meningkatkan standar keselamatan kerja, ya, kesehatan dan juga lingkungan di tempat kita bekerja. Kita harus mau berkontribusi. Kurang lebih seperti itu kontribusi saya, kesimpulan yang saya tuliskan di sini. Pak Susilo T itu salah satu pemateri kita di kuliah umum. Saya juga rujuk tulisan dia begitu ya di dalam ini gitu. Jadi kalau bisa Anda berusaha untuk tetap merujuk juga ya, merujuk kuliah-kuliah umum, materi-materi yang disampaikan gitu di dalam portofolio Anda masukkan juga gitu ya. Lalu ya saya pikir ini hanya lampiran saja. Kalau ada mau melampirkan sesuatu gambar atau apa ya lampirkan saja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi portofolio itu ya ini isinya. Jadi mirip-mirip kayak mau menulis skripsi ya. Tapi lebih simpel lah ya, karena panduannya udah jelas, kita tinggal ngikutin aja gitu. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita itu ya ini studi kasus, karena studi kasus tersebut Anda benar-benar mengetik dari nol ya, narasinya seperti apa gitu. Nah, ketika Anda mengetik narasinya seperti itu, ya yang saya mau ingatkan itu adalah jangan lupa tetap berpedoman kepada ini KBBI ya. Jadi kalau ada kata yang kira-kira menurut Anda tidak baku, kurang yakin, ya Anda masukkan aja di sini gitu untuk mengecek. Jangan sampai tulisan-tulisan Anda yang ada di sini itu istilahnya tidak baku gitu ya. Jadi kita harus menggunakan standar bahasa yang yang benar lah gitu ya, sesuai dengan KBBI. Nah, saya biasanya selalu buka di sini nih. Ya, ini contohnya saya bikin etik apa, ya kan? Etika apa. Nah, ini kan ada nih pengertian yang bisa Anda pakai juga, profesionalisme. Nah, apa? Nah, ini kata-kata yang baku kan. Jadi Anda bisa menggunakan ini link ini ya, KBBI Kemendikbud Go.id ya, untuk mengecek apakah tulisan narasi yang Anda pakai di sini ini benar-benar sesuai dengan KBBI gitu ya. Karena kita harus merujuk ke situ. Oke. Baik, teman-teman, saya pikir itu aja ya. Tidak ada yang susah. Ketika Anda sudah selesai, nanti diberikan link untuk mengumpulkan portofolio draft tersebut ya. Anda submit sesuai dengan tanggalnya, jangan sampai telat. Seperti itu gitu ya. Lalu ikutin saja panduan yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Jadi nggak akan ribet lah. Pokoknya pasti bisa lah kita ya gitu. Dengan mengikuti panduan ini udah langsung bisa selesai gitu. Yang penting kita meluangkan waktu kita untuk untuk berusaha menulis. Nah, oke. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga video ini memberikan gambaran jelas lah kepada Anda bagaimana apa sih yang dimaksud dengan portofolio itu gitu, apa yang harus ditulis, poin-poin apa yang perlu Anda highlight. Dan untuk merangkumkan ini Anda harus mengumpulkan informasi, foto-foto, mungkin file-file yang berkaitan dengan itu gitu, dan itu harus Anda simpan karena nanti di presentasi itu diingatkan sama ketua sidang kita ya, ketua prodi kita, ini harus disimpan ini sebagai bukti bahwa Anda pernah melakukan kegiatan profesi insinyur, dan mana tahu nanti ditanya lagi gitu. Anda harus simpan gitu sepanjang Anda menjalankan aktivitas profesi insinyur aja di Indonesia. Oke, jadi saya pikir itu aja untuk hari ini. Berikutnya kita akan membahas mengenai ini nih, draft final, presentasi, sama 3 portofolio. Jadi draft portofolio ini setelah kita submit, kita harus kasih juga ke pembimbing kita, right? Lalu pembimbing kita akan membaca, lalu akan merevisi, memberikan masukan-masukan apa yang harus dituliskan, dipaparkan di situ, begitu yang perlu diperbaiki. Nah, setelah perbaikan dari pembimbing kita, baru nanti di minggu ke-14 kita submit nih 3 portofolio yang sudah final, yang sudah disetujui oleh pembimbing kita, yang sudah kita sempurnakan juga gitu.
Jadi memang setelah kita submit draft ini, disinilah kita masa untuk konsultasi dengan pembimbing secara intensif sebenarnya. Apa kekurangan dari draft portofolio tersebut? Jika sudah oke-oke aja, baik ya kita tinggal gunakan draft yang sama untuk mensubmit di minggu ke-14 3 portofolio tersebut. Tapi kalau ada revisi dari pembimbing, itu yang harus kita adjust, kita ubah sebelum kita mensubmit di minggu ke-14 tersebut, yang 3 portofolio ini. Jadi minggu ke-14 itu kita akan memasukkan 3 portofolio yang sudah di-approve sama pembimbing dan juga presentasi PowerPoint. Itu ke link yang diberikan nanti, ya. Jadi sangat straightforward. Oke, baik. Video berikutnya akan membahas tugas ke-5 ini ya. Ikuti saya terus di video yang nanti membahas mengenai presentasi dan portofolio final. Oke, sukses semua ya. Bye.